Budaya adalah cara hidup yang berkembang yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok atau orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini biasanya mencakup berbagai unsur seperti sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, hingga juga secara umum budaya adalah pola pikir, cara hidup dan juga kebiasaan. Membentuk perilaku manusia dan juga masyarakat. Literasi budaya sangat penting bagi mahasiswa karena dapat membantu membentuk sikap terbuka, toleran, dan kritis dalam memahami perbedaan, baik dalam lingkungan akademik, sosial, maupun profesional. Dengan memahami latar belakang budaya yang beragam, mahasiswa mampu berkomunikasi lebih efektif, menghindari kesalahpahaman, dan membangun relasi yang sehat dengan orang lain. Pengalaman pribadi saya, saat bekerja dalam kelompok dengan teman dari daerah berbeda, literasi budaya membantu saya menyesuaikan cara berkomunikasi dan menyikapi perbedaan dengan bijak, sehingga kerjasama bisa berjalan lebih lancar dan saling menghargai. Ibu aku izin bertanya, menurut Ibu yang Ibu tentang norma budaya terhadap pendidikan itu seperti apa ya? Norma budaya itu nilai yang diturunkan dari kalau yang saya tahu seperti contohnya nilai dari orang tua kepada anaknya, memberikan pendidikan bagaimana seperti akan berangkat sekolah, bercium tangan, bertemu orang tua juga bercium tangan, juga budaya ketika akan melewati di depan kumpulan atau orang tua yang kita akan lewat itu membungkukkan badan dan sambil permisi. Itu ada nilai yang terkandung yaitu bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua dan juga yang ada di sekitarnya. Kalau terkait dengan keyakinan, kalau terkait keyakinan dengan pendidikannya itu sendiri kayak seperti contohnya saya ngambilnya ritual Seba Baduy. Ritual Seba Baduy ini bentuk penghormatan dari masyarakat Baduy kepada panggede, yaitu pada pemimpin daerah, dengan cara membawa hasil bumi kepada hasil buminya masyarakat Baduy kepada para petinggi atau pejabat yang ada di daerah. Nah itu nilai yang terkandungnya itu, jadi yang berkunjung itu nggak cuma satu orang dua orang perwakilan, tapi hampir seluruh masyarakat Baduy yang berjenis kelamin laki-laki mereka menghadiri acara tersebut. Kemudian dari anak mudanya itu ada nilai-nilai juga keyakinan yang akhirnya mereka harus melakukannya ketika nanti menjadi ritual yang setiap tahun sekali mereka lakukan. Nah itu bentuk keyakinan kayak saya harus melakukan ritual ini karena ini adalah bentuk hubungan baik gitu dengan para pejabat daerah yang ada di sekitar. terus untuk nilainya, Kalau pendidikan, nilainya terhadap pendidikan, mereka jadinya paham bagaimana, yaitu balik lagi menghormati yang ada di sekitar kita. Nilai-nilai yang terkandung yang diberikan oleh leluhur itu pasti ada nilai yang baik untuk kepada masyarakat sekitarnya atau untuk lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi masyarakat Baduy itu tahu mereka juga dilindungi oleh pemerintah. Mereka tahu juga bahwa mereka juga dibantu oleh pemerintah. Jadi upaya seperti timbal baliknya mereka harus tidak harus seperti mengadakan sejenis ritual untuk memberikan hasil buminya mereka setelah panen raya kepada para tinggi atau pejabat daerah. oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Nilai ini membentuk cara saya berpikir hingga sekarang. Misalnya dalam menghadapi tantangan pekerja kelompok di kampus, saya cenderung lebih fokus pada upaya membangun kerjasama dan solidaritas daripada tampil sebagai pemimpin tunggal. Saya lebih nyaman menjadi fasilitator, orang yang menyatukan perbedaan pendapat.
daripada menjadi seseorang yang mengambil keputusan semua sendiri. Tempat sejarah ini tuh apa ya? Kita sekarang ada di Museum Situs Kepurbakalan Banten. Lokasinya di mana ya? Berada di sisi timurnya Masjid Agung Banten Lambang. Salah satu peninggalan mungkin yang paling berharga di museum ini apa ya? Paling berharga, hampir semuanya yang berharga sebenarnya. Cuman yang paling termasuk yang sangat penting yang mungkin dibilang paling menonjol ini sebenarnya ada replikanya dari replika dari Maksa Kesultanan Banten. Nah, ini adalah replika dari yang ada di Museum Nasional. Ini replika ini dipakai pada awal abad pada akhir abad 18. Ini hanya ada di Batu saja. Ini replikanya yang pertama. Ini replika keempat. Ya, sebenarnya ada di tempat lain, tapi yang aslinya ada di Museum Nasional. Keraton Kaibun adalah salah satu situs bersejarah di Serang, Banten. Ini merupakan bekas istana tempat tinggal Ratu Aisyah, Ibunda Sultan Saifuddin, Sultan terakhir Kesultanan Banten. Dibangun sekitar awal abad ke-19. Kaibun berarti keibuan, mencerminkan fungsinya sebagai tempat tinggal sang ratu. Sekarang yang tersisa hanyalah reruntuhan gerbang, megah bergaya kolonial, tembok-tembok bata merah, dan puing-puing yang jadi saksi bisu runtuhnya kejayaan Kesultanan Banten setelah dihancurkan oleh Belanda tahun 1832. Dari Sundabella. Ini siapa? Ernawati. Mas, namanya siapa mas? Sebelah sini siapa?